Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih didukung dengan subscribe, like, share, dan komentar apa adanya, komentar positif. Hamba hanya ingin menyampaikan hal bisa jadi, hanya ingin menyampaikan kesimpulan pribadi, ya. Perkiraan ada apa di balik kejadian gempa di Pasaman saat ini? Hal yang pertama adalah jika pemimpin suatu negeri, jika level kepala desa yang zalim, maka musibah terjadi di desa tersebut. Ya, jika penghulu yang zalim, maka azab atau musibah akan diterima oleh kaumnya masing-masing penghulu. Beberapa hal yang bisa menyebabkan azab turun adalah yang pertama, di seluruh Pasaman itu semua anjing liar, baik anjing gila atau tidak, itu disuntik mati. Coba bayangkan kalau suntikan itu disuntikkan ke manusia. Saya menyaksikan sendiri. Silakan cek perjalanan konten channel YouTube ini. Yang kedua, rata-rata ranah ulayat, terutama kasus plasma dari Kinali sampai Agam, itu hanya segelintir orang yang mengambil keuntungan, dan tentunya yang banyak sangat dirugikan dan sangat dizolimi. Itu dua hal. Beberapa hal lagi sangat banyak, termasuk musola masjid sepi, pergaulan muda-mudi dilepas kontrol, mau balik diam, penghulu banyak yang kental 3 ciri munafik, sumpah jabatan menghulu, dan orang-orang baik juga hanya segelintir. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dan ini perkiraan saya. Sebenarnya kejadian yang akan terjadi kemarin itu saya beritahukan kemarin itu, ya. Dan perkiraannya kejadian kedepannya, karena lempengan perut bumi itu bergeser, itu nanti rata-rata kebun sawit mulai dari Indropuro sampai ke Agam, itu lahannya akan menjadi lautan api, akan terbakar. Ya, karena ladang sawit ini hanya menjadikan musibah, dan belum ada berlaku sama sekali hukum adat di Minang, tatanan budaya yang tidak jelas, dan leluhur dikecilkan hatinya. Ini juga menjadi termasuk sebab musibah timbul. Orang-orang yang memutarbalikkan sejarah, memutarbalikkan fakta sangat banyak demi kepentingan golongan dan pribadi mereka masing-masing. Tentu saja leluhur berkecil hati, ya. Jadi semoga saudara-saudari maklum. Hanyalah itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Silahkan di-share, silahkan dibuktikan perjalanan channel YouTube ini dari tanggal 31 Oktober. Cek kontennya dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai Januari 2022. Itulah hasil perjalanan penyaksian pribadi ke Minang, dan itulah menjadi alasan kuat untuk saya menyampaikan kesimpulan ini.